dikit lah gitu ya. Nanti pokoknya jam 11 selesai ya, jangan khawatir. Mas-mas nanti masih bisa kok sholat Jumat gitu ya. Karena saya juga ada agenda yang lain sama. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala KUA. Yang hadir di sini teman-teman calon pengantin sudah apaan semua? Sudah ya, berarti sudah ketemu sama beliau kan sebelumnya ya? Sudah. Masih panjang nggak ditulis wakil ya Bapak? Iya. Nah, saya butuh Bapak tadi itu masuk nggak tuh? Bisa dipahami ya? Saya nggak pakai PPT, saya ingin menggali dari panjenengan. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, ya. Setelah nanti panjenengan menikah, kira-kira kebutuhan apa yang sama butuhkan? Silakan berpendapat, saya ingin dengar. Nah, wis nikah itu, saya sama butuhkan untuk hidup bersama pasangan apa saja? Kok mana kabeh? Ayo, nggak butuh. Uang, mau masih sih? Uang, betul, uang. Uang toh? Ayo, yang lainnya apa? Selain uang apa? Teman butuh apa? Saya jamin deh, sampai nek butuh uang toh, gak bakalan bahagia. Apa? Nah, makanya ini sama tak jak diskusi. Berarti uang, oke, ya. Oke, benar itu. Kemudian yang kedua apa? Butuh apa? Kasih sayang. Apalagi? Cinta. Apalagi? Hah? Tanggung jawab. Oke, benar. Apalagi? Apa? Saling memahami. Betul. Apalagi? Tak balik dulu aja. Apa Mas? Kudu jawab sisi-sisi. Sama apa pendapat teman? Kira-kira dibutuhkan apa setelah menikah nanti? Tak kasih bocoran. Ternyata mereka nggak butuh rumah tuh. Lah, jadinya naik duit lagi. Menikah itu butuh rumahnya. Bentar. Setiap orang yang mau menikah itu pasti nanti ingin sakinah, benar? Sakinah itu apa? Saya tanya sekarang. Zaman sering ngomong kan, semoga sakinah, semoga sakinah. Pasti tanya, sakinah itu apa? Hah? Sakinah itu apa, Mas? Hari sama pengen sakinah, tapi ditanya sakinah itu apa nggak tahu. Nggak pengen sakinah. Halo teman-teman, kosong lagi ya. Setiap keluarga pasti ingin sakinah. Lalu pertanyaannya sakinah itu apa sih? Tuh ya. Saya punya apa namanya tepuk yang harus dijawab atau ucapan yang harus dijawab. Kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman harus jawab pagi. Jatim Jombang, jos. Jadi ya semangat. Mas yang video sore. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi. Jatim Jombang, jos. Gitu ya. Ini namanya. Pokoknya saya ingin lihat siapa nih yang semangat nih. Di mantan harus semangat, nggak boleh loyo. Hidup sehat walafiat lahir dan batin kalau menjadi mantan, nggak boleh loyo. Saya sapa sekarang. Selamat pagi. Pagi. Jatim Jombang. Jatim Jombang. Jos. Jatim itu calon pengantin. Jombang. Jos itu ya. Lagi ya, saya ulang ya. Biar semangat. Selamat pagi. Jatim Jombang. Jos. Setiap yang menikah pasti ingin sakinah. Sakinah itu pengertiannya Mas, Mbak, adalah setiap keluarga merasakan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, benar? Iya kan? Bersama pasangannya dan keluarganya. Betul begitu? Semuanya pengen gitu kan? AKTW, kan jawab soal itu.
Apa? Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang bahagia, merasa tenang, damai, ayem, karena bersama pasangannya, ya. Dan tapi sakinah itu harus diupayakan. Jadi ini Mas Mbak, sampeyan katanya bikin sakinah. Pengertian sakinah tadi adalah merasa nyaman bersama pasangan. Tapi itu harus diupayakan, tidak ujuk-ujuk. Sakinah itu tidak ujuk-ujuk datangnya, harus diupayakan. Seseorang itu mengalami sakinah, sebabnya adalah karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Yang tadi makanya saya tanya, kebutuhan apa? Jangan bilang tadi uang, bilangnya tadi kasih sayang, bilangnya cinta, terus apa tadi? Saling memahami, tanggung jawab. Padahal kebutuhan orang kita itu banyak loh. Sama tadi baru menyebutkan kebutuhan finansial. Oke, memang penting itu finansial. Jangan sekali-kali panjenengan nikah dalam kondisi nekat modal dengkul. Padahal nanti sewu mas-mas panjenengan wajib menafkahi istrinya loh. Tak tanya sama namanya siapa Mbak? Cinta. Mbak cinta sama Anda. Sama misalnya nanti nggak dikasih uang sama masnya, nggak mau kan? Nggak mau. Selain Mbak cinta, perlu nggak? Sama ya? Berarti kan nggak cukup cinta. Finansial itu kan? Uang itu bisa buku, saya butuh duit kok Mas. Apalagi istri sampai itu butuh skincare, butuh air seduh, butuh lipstick. Ya kan? Kak, saya nggak bahas itu, maksudnya kebutuhan finansial itu adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Istri sampean, anak sampean butuh makan. Laki-laki bertanggung jawab untuk itu. Mulai beli anak, mau susu anaknya, pampers, popok, barangkali. Siapa yang bertanggung jawab? Suami. Wajib hukumnya. Ada nggih? Maaf, sekarang ini, akhir-akhir ini banyak sekali pasangan yang buyar gara-gara ekonomi Mas. Ini mana? Kau mana? Bukan lucu. Di KUA aja Bu ini ya, hampir tiap hari itu perempuan tuh nangis-nangis datang. Apa Mbak? Mau apa Mbak? Saya mau bikin duplikat buku nikah. Untuk apa? Untuk bukan cerai. Dan buku nikah sampai nanti disini kan buku. Lalu aku sampai ini cerai. Tapi ya Bu, dia pernah pulang, saya nak bantu nafkahi. Nah, gitu orang nikah itu berat loh Mas. Sekarang mungkin jenengan dikasih nasihat sama Bapak Kepala KUA itu paling mau begini, nomor tuh. Sing terbayang dalam angan-angan panjenengan adalah persiapan terop sudah siap, nah, riasan sudah oke, cateringnya sudah ready. Nah, tapi setelah itu Mas yang harus kita pikirkan adalah saya kembali ke sakinah tadi ya. Sakinah itu yang pertama tadi sama bilang finansial. Sekilas saya ikuti maunya sampean. Finansial itu penting, memang iya penting. Duwe bojo ganteng kaya apa? Sayang, jarene cinta, tapi sama nggak pernah dikasih nafkah, mesti buyar. Bener ya? Mas dulu ini. Nomor 2. Tadi disebut ada tanggung jawab, saling memahami, saling menyayangi, gitu ya Mas tadi. Itu kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan mental. Kalau tadi finansial penting, mental itu juga penting Mas. Untuk apa Mbak? Mas punya istri cantik atau punya suami ganteng tapi senengan ini? No, oke. Gak boleh. Ada seperti itu banyak pasangan itu. Istri itu dianggap sebagai bawahannya dia, istri dianggap bukan teman hidup yang tempatnya berbagi. Istri itu adalah orang yang terkasih. Enggak, ketika istri salah dikit langsung. Ada nggak gitu? Ada. Mohon kepada teman-teman yang di sini jangan sampai semarah apapun panjenengan, untuk sampai ini cukup menurut saya. Kemudian ada diskusi pasangannya.
Apa orang perempuan juga ada yang gitu? Ada. Saya tuh punya teman curhat ke saya, laki ini bojoku itu bilang, senengane ndok, ini bisa. Jadi nak tukaran oleh bojone, awas dong mas, aman macam-macam. Kan serem ya. Boleh nggak kayak gitu? Itu kebutuhan mental mas. Sehebat apapun panjenengan mbak, sehebat apapun mas, sampean duitnya akeh, ganteng, ayu, jabatannya mapan, rumahnya mambrong-mambrong, mobilnya mewah, ya kok bujurnya nggak tahu mulai. Itu kebutuhan mental. Atau kata Pak Hasan tadi, malah kau bilang, HP-an, HP cewek. Ini kebutuhan mental yang nggak beres nih. Jangan meremehkannya kayak gitu. Sesuatu yang tidak disukai oleh pasangan kita harus dihindari, kan begitu. Itu namanya kebutuhan mental. Perasaan pasangan harus dijaga. Kalau pasangan saya nggak suka, ya itu namanya kebutuhan mental mas. Penting nggak itu menurut sampean? Apa cukup tadi uang tok? Cukup. Mental itu juga sangat penting. Mohon maaf, di media sosial kemarin banyak sekali kita lihat ya kasus-kasus KDRT yang dilakukan oleh para artis, ya kan? Itu mental. Rumah tangganya nggak bakalan bahagia. Kemudian nomor 3, kira-kira kebutuhan apa? Selain yang 2 itu, yang sama sebutnya urut kok ini. Saya akhir mbak, dalam komunikasi mbak. Apa? Spiritual, betul sekali. Nomor 1 kebutuhan kita adalah spiritual bagi yang mau menikah. Tak takoni, ini kira Islam KBD, sama percaya adanya hari kiamat? Percaya enggak? Sing mukmin apa Mbak Ida? Percaya enggak adanya hari kiamat? Apa yang akan terjadi di hari kiamat besok? Kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Percaya nggak kayak gitu? Percaya kan? Yang baik tentu akan mendapat balasan surga. Sing apik, sebaliknya hanya 2 pilihan, nggak ada lagi di akhirat itu hanya ada 2 pilihan, surga atau neraka. Nah, spiritual itu gimana pentingnya dalam rumah tangga? Mas, karena kita ini adalah muslim atau mukmin, maka kita harus menjalankan perintah agama kita dengan sebaik-baiknya. Itu jadikan landasan dalam menikah. Niatkan dari sekarang bahwa nikah itu adalah ibadah. Kalau sampai yang sekarang sudah berniat seperti itu bahwa menikah itu adalah ibadah, maka semuanya nanti akan menjadi ibadah di sisi Allah. Masih kerja, kali menafkahi istrinya, bertahanlah itu mas. Istrinya sakit, dilus-lus, diajak ke rumah sakit atau puskesmas, pahala itu. Mbaknya juga gitu, sama nyapu-nyapu rumah, membaik kakak ibu jone misalnya ngomong. Sekarang kan belum. Nanti kalau sudah nikah kan, siapa yang mau ini suaminya kan? Itu kan? Iya. Itu juga berpahala. Sama ke pasar mau menyiapkan masakan untuk keluarga, itu juga berpahala. Dan yang paling penting, kenapa spiritual ini harus ditanamkan dalam diri kita sebelum menikah? Sebab menikah itu ibadah ya, Mas, Mbak. Dan ibadah itu pasti akan diuji oleh Allah. Contoh sholat. Sholat itu ibadah kan? Hukumnya apa? Sholat 5 waktu. Berat gak? Kan jawab. Sholat 5 waktu berat gak? Berat. Harus dilaksanakan kok. Ya. Masih ada yang belum? Sholat ya? Jujur aja. Jangan diem aja. Mohon maaf ya mas, setiap kegiatan gini saya pasti akan menanya sholatnya gimana mas Mbak. Semoga sholatnya sudah utuh 5 waktu, gak ada yang bolong. Kalau masih ada yang bolong, maka sekarang saatnya sama sudah harus mulai menjaga sholat 5 waktunya. Karena disitulah fondasinya rumah tangga jenengan. Mau punya anak, nek wong tuane gak sholat, aku anaknya dadi apa mari ngono. Melok iwan.
Lapo bapak gak tahu sholat atau aku dikon sholat, aneh sampean. Iya, ya kan? Dan yang paling penting lagi, kalau kita selalu berpegang teguh, selalu berserah diri kepada Allah, ternyata di dalam rumah tangga itu ada ujian-ujian, maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Bahwa ya iki lo jodoh sampean yang dikasih oleh Allah ini, begitu kan? Ternyata nanti dalam perjalanannya, oh ternyata bojoku gak podo begini lah kita masih menjadi hebat. Lah kok masku iku kok ngene modele, lah bojoku lah kok ngene rek cara wewet cukup mbok aku dan sebagainya lah. Pasti nanti itu Mas, Mbak. Kemana kita kembali ya? Kepada Allah, ya wis pilihan sampean. Ya kan? Ini pilihan sampean dan berarti ini sudah takdir Allah. Sekarang Kak Elino ya mumpung dulu sama nikah, sama saya biar gak apa-apa Mas. Mbak, misalkan loh sekarang jenengan itu misalnya kayak buyar saiki gak apa-apa, gak ada efeknya. Tapi nanti kalau sudah menikah jangan bilang biar-biar. Kemana kita minta tolong? Makanya itu spiritual kan? Jadi nanti kalau ada ujian dalam rumah tangga, ya Allah, nanti kalau solusi, ya Allah, aku terusir rumah tangga kita orang yang terusir. Misalnya lihat tujuannya nakal, ya Allah, kompor kita harus nakal. Misalkan seorang suami ternyata diuji nakal gitu, ya Allah. Saya buat dipakai hari, Allah, kompor itu orang sadar, ya Allah. Itu pentingnya spiritual. Kalau spiritual ini dengan tidak kuat, diuji sedikit sama Allah, oleng, gak kuat aku tak bunuh diri aja, gak kuat aku tak buka cerai, itu kan? Karena apa? Karena gak kuat dengan ujian Allah. Kembali kepada nikah itu adalah ibadah. Saya ulang lagi, nikah itu ibadah dan ibadah itu pasti berat dan pasti akan diuji oleh Allah. Gimana kita menghadapi atau mensikapi ujian yang datang dalam pernikahan? Ya spiritual tadi dipasang paling depan. Pasang badannya. Spiritual nomor 1. Ya muka-muka yang memiliki bahagia seterusnya. Tidak ada masalah. Dan saya juga baru tahu bahwa PLKB bukan PLKB, sekarang namanya PKB, bukan Partai Kebangkitan Bangsa ya. PKB itu Pelak Penyuluhan KB. Nah, ternyata di sini ini di PKB ini juga melayani konsultasi keluarga. Tapi mungkin di bidang permasalahan keluarga berencana. Misalnya Bu, ini saya pengennya Bu sebenarnya saya belum pengen hamil, tapi begitu ini mau hamil lain, misalnya gitu ya. Itu ke sini ya. Tapi kalau permasalahan yang terkait dengan keluarga sakinah, lainnya keluar gitu. Oke? Kami juga siap kok menerima panjenengan datang kapanpun. Tapi jam kerja, jangan jam 12 malam. Ada orang di sana ya. Oke. Sudah ada berapa tadi? 3 kebutuhan. Masih ada loh. Kebutuhan orang yang menikah. Kira-kira apa? Ini padahal penting loh. Tak fisik nomor 4 kebutuhan seksual. Ini juga menunjang sakinah, Mas Mbak. Orang menikah tujuannya itu kan ingin menyalurkan kebutuhan biologisnya dalam konteks yang halal. Betul sih? Ya, orang sembarangan, gitu kan? Tetapi dinikahkan dulu sehingga menjadi halal. Dan kebutuhan seks ini memang sebagai penunjang untuk sakinah. Api-api sampai ya Mas Mbak. Ya, seksnya ini nggak jalan, kira-kira apa yang terjadi? Ya, pasti tukaran berbeda ya, gitu kan? Nah, jadi kebutuhan seks itu juga penting, dan itu jangan diabaikan. Mau didiskusikan dengan pasangannya, misalnya, Mas, enak ini, setelah itu mau pakai gaya sudah jalan akan dulu, itu kan natural ya, sesuatu yang ilmu yang natural, pasti semuanya akan bisa dengan sendirinya. Sudah ada 4 kebutuhan yang kita ungkap di sini. Yang kelima, kebutuhan apa kira-kira? Kebutuhan sosial. Panjenengan menikah itu tidak hanya dengan pasangan saja.
mohon panjenengan juga harus mengerti bahwa menikah itu berarti adalah menggabungkan dua keluarga besar. Para hebat apa pun sampai itu mereka aku ambil orang tua kak sudah sakinah atau enggak? Pernah dengar begitu? Ada mantu nggak cocok sama moro tua. Akeh itu ceritanya. Dan itu bukan isapan jempol, itu real, ada. Maka jenengan sekarang saya pesan ya, sebagai yang muda sama harus ngalah sama yang sepuh. Namanya orang tua itu gede yo, kecenderungannya itu cerew. Dan jenengan kalau ingin bahagia lahir dan batin, dengan keluarganya suami juga harus baik, dengan keluarganya istri juga harus baik, dengan tetangga juga harus baik. Tidak kerja kafe, aku mangan tak perlu ngomong, aku ngomong sama kamu. Sama nggak bakalan sakinah yang dirasani wong sak kampung. Jadi sakinah itu tidak hanya terkait diri kita sendiri, juga terkait dengan orang yang ada di sekitar kita. Perhatikan itu. Dan yang keenam, mungkin ini yang terakhir, adalah kebutuhan intelektual. Berumah tangga itu digambarkan sebagai mengarungi bahtera rumah tangga. Naik bahtera berarti kan numpak perahu ya mbak. Bersama siapa? Bersama pasangan. Ayo budal numpak perahu. Tapi ini perahu rumah tangga. Mau naik perahu, kira-kira butuh nggak ilmunya naik perahu? Gak tahunya kalau perahu, apalagi kapal. Dapat pengen nyetir kapal. Kira-kira kapalnya sampai tujuan nggak? Besok karang ya pak. Sasar barang. Yuk naik kesasarnya dong, dari kecamatan kini gampang kesasarnya di laut deh. Karu-karuan ya. Jadi ilmu rumah tangga itu penting untuk dipelajari. Kepada siapa kita belajar? Ya ini salah satunya. Kemarin di KUA sudah didahului karo Bapak Penghulu. Di sini lagi dikasih ilmu-ilmu ya kan, persiapan untuk rumah. Nanti juga dari PKB itu saya senang. Di sini tuh nanti asik sama tidak bermain pak, tapi bermainnya itu bermanfaat. Terus kemudian kepada siapa lagi kita bisa sharing? Kepada teman-teman dekat, kepada orang tua. Kalau misalnya mau nanya-nanya masalah rumah tangga, baca-baca juga iya, ikut kajian-kajian juga iya. Intinya apa? Panjenengan harus dinamis, harus terus menggali ilmu yang terkait dengan keluarga. Karena memang ya berat lah. Saiki mungkin sama takkan banding ini gak pakai percaya karena sama belum mengalami. Tapi nanti kalau benar-benar menikah, itu pasti akan menjadi realita, kenyataan yang harus dihadapi dan sama harus siap. Belum menakut-nakuti orang ini, tapi panjenengan harap bersiap-siap untuk menghadapi semua apapun yang dalam rumah tangga akan panjenengan hadapi. Suka duka, yuk dihadapi bersama. Jangan mau sukanya toh, bukannya nggak mau dengan itu. Ya, oke. Nah, kembali ke finansial tadi. Finansial itu kan nggak hanya uang toh ya, banyak mbak, termasuk rumah. Jadi kan sudah rundingan apa belum? Nanti setelah menikah mau tinggal di mana? Ya. Sudah ya? Alhamdulillah. Soalnya ada loh mas, pasangan itu cerai gara-gara nggak sepakat tempat tinggal, kan bahaya. Mumpung dorong, saya bisa menang dimusyawarahkan. Nanti setelah nikah enaknya tinggal tinggi mas. Mau di kos-kosan atau kontrakan, buatan masalah. Yang penting bahagia. Mau sih mas, mau babek. Aku kok nggak mau. Jangan. Jadi sekarang dimusyawarahkan sama-sama. Jadi itu tadi gambaran kebutuhan orang rumah tangga itu sangat kompleks ya. Dari A sampai Z bisa diterima materi saya. Baik. Menurut teori Kementerian Agama ada 5 pilar keluarga sakinah. Tapi kebutuhannya sakinah. Sekarang piye carane rumah yang namanya keluarga milik sampean itu nanti bisa kuat kokoh, itu butuh cagai, butuh 5. Kalau teorinya Kementerian Agama. Yang pertama adalah rasa berpasangan.
pun saiki sama belum jadi pasangan, belum, masih calon, ya, calon pasangan. Kalau sudah menikah, jenengan ini nanti adalah berpasangan. Mau ngapa-ngapain juga harus mempertimbangkan pasangannya. Gak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Ini yang pertama. Oke. Pasangan itu berdoa dua, tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri. Pernah nggak kaki ini rebutan mau jalan? Nah, padahal dia kan nggak sama ya, kanan dan kiri. Tapi mereka tidak pernah rebutan. Maka suami istri juga harus begitu. Kanan dan kiri nggak podo, laki perempuan nggak sama. Tangan kanan dan tangan kiri nggak sama ya. Nah, tapi nek sing sebelah kiri gatel mbak, itu sing kanan otomatis, ya kan? Pakai disuruh, halo kan? Yang gatel, turun, nggak pakai. Itu namanya berpasangan. Jadi peka, selalu memikirkan pasangannya. Jadi itu berpasangan. Yang kedua, pilar yang kedua itu adalah komitmen. Komitmen ini janji. Sekarang belum, sama belum. Nanti ketika mobil tuh nikah, gitu kan? Atau saya terima nikahnya bahasa Indonesia gitu ya mas. Setelah itu barulah akan muncul komitmen, janji yang kokoh yang harus dipertahankan oleh kedua jenengan. Gak bisa salah satu toh yang menyebabkan pasangan itu cerai di pengadilan itu kenapa mas? Karena komitmennya udah gak sama, ya kan? Sing kok motor tinggi cerai, masih sing lanang gak belum cerai mas, cerai mas, karena udah gak sama sudah gak bisa. Jadi jenengan harus selalu bersama-sama. Siji pengen rono, biar, kan ya? Itu namanya komitmen. Kali ini dia kan janji akan sehidup semati, ya. Kamu masih hidup semati, sehidup aja jangan semati ya. Matinya dewe, tapi sehidup bersama-sama sampai akhir hayat, gitu kan? Nah, itu namanya komitmen. Jangan kemudian nanti di tengah jalan, ya, jadi komitmennya sudah baru. Pak Ilin dia, saya terima nikahnya, iya mas, aku gak apa-apa, aku mau kok hidup sama sampeyan, aku cinta mas sama sampeyan mas. Ternyata di perjalanannya sudah belum, berarti komitmennya sudah nggak sama seperti yang dulu di awal. Saya yakin panjenengan sekarang ini komitmennya kuat, kita akan hidup bersama-sama sampai akhir hayat. Ya mas ya, jadi ya itu tak semudah itu guys. Tak adalah buktikan. Ya, oke. Nomor 3, pilar yang ketiga, caga itu berdasarkan nomor kedua apa? Muasyarah bil ma'ruf. Tadi yang pertama itu berpasangan itu bahasa Arabnya zawaj. Yang kedua komitmen itu bahasa Arabnya misaqun ghalidhun. Nah yang nomor 3 muasyarah bil ma'ruf, bergaul yang baik. Suami istri itu ya nggak boleh menerapkan hubungan yang seperti hubungan seorang hamba kepada Tuhannya, hubungan vertikal. Saya tanya, kita hamba kepada Allah itu sifatnya mutlak kan? Perintah Gusti Allah sholat, kita laksanakan, alami untuk menentang. Itu kalau hubungan vertikal seorang hamba dengan Allah. Tapi kalau suami istri itu adalah hubungan horizontal, ini sejajar, dan ini membutuhkan kesalingan. Sampeyan ingin dihargai, maka sama juga harus menghargai. Sama ingin disayang, maka sama juga harus penyayang dan sebagainya. Tidak kan? Kayak gini. Ya, ingin bahagia sendiri aja. Ujungnya apa? Misalnya, maaf bahasa saya kata, maksudnya ini contoh ya. Kadang itu ada yang kayak gitu. Kan berarti kesalingannya nggak ada. Padahal kalau ingin sakinah itu pilarnya harus
menjaga hubungan yang baik dengan pasangan, kesalingan, saling cinta, saling hormat, saling sayang, saling mensupport, saling mendukung, saling menjaga, saling membahagia. Itu baru bahagia bersama-sama. Ada nggak rumah tangga yang bahagia kayak sisi toh? Sisi nggak bahagia? Ada? Hah? Ada, nggak banyak. Cuman karena kita faktor wes kadung nikah, ya wis lah. Ya memang kembali lagi ke spiritual tadi. Kalau misalnya dipandang menemui sesuatu yang tidak panjang suka, kembalinya ke siapa? Balik ke Gusti Allah. Jangan dibalik nih pengadilan. Nanti kembali kepada Allah dan itulah nanti realita kehidupan rumah tangga. Yang keempat, pilar yang keempat itu adalah musyawarah. Dalam rumah tangga itu harus selalu musyawarah, jangan sendiri-sendiri. Mohon maaf mas, kadang suami istri itu berantem hanya gara-gara perkara soal sekolah yang lain. Pernah dengar kayak gitu enggak? Bisa jadi orang teman dulu juga gitu. Bapak pengen sama anak SMA, ibu kau usah pondok lain, ibu ini aliyah. Itu kan bagian dari musyawarah. Yuk, dibahas dulu lah. Ayo, nanti anak kita nanti enaknya aku nanti hamil tahun berapa ya mas? Nah itu kan juga musyawarah. Jangan langsung, aku gelem deh. Pokoknya aku pengen jalan sekelas, sama gelem. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Musyawarah yo, kapan sama hamil, kapan kita mau bikin rumah, kapan kita mau beli kendaraan, ya kan? Dan banyak hal yang harus dimusyawarahkan. Performa kadang itu kalah kok. Oh, nggak senang. Tidak mudah loh mas menyatukan dua yang tidak sama itu. Yang kelima terakhir adalah ridho. Ridho itu apa artinya? Ridho itu apa artinya? Pernah dengar ridho? Ikhlas. Apa? Rela. Iya. Ridho artinya? Iya, rela. Iya, ridho itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya rela. Rela itu pengertiannya saya bisa menerima dan saya bahagia, itu namanya ridho. Jadi mentok-mentoke, enak gak enak, sama harus ridho. Kembali lagi bahwa ini adalah takdir Allah, sangat dijodohkan dengan ini. Oke. 5 yang saya sebut tadi itu sebenarnya ada tepuk-tepuknya mas. Ini penutup dari saya, mari ya. Suwe-suwe mau sore. Tepuk 5 pilar keluarga sakinah. Mas bisa dibantu ditulis di kotak mas? Bisa nggak? Di words. Takutnya teman-teman nggak hafal. Pak Fandi, saya minta tolong diketikkan kata-katanya dulu biar teman-teman takutnya nggak hafal. Yang pertama tadi apa? Berpasangan. Berpasangan Pak Fandi. Ya, jadi namanya tepuk 5 pilar keluarga sakinah. Bisa dipahami tadi ya, 5 itu ya. Apa tadi? 1, berpasangan. Kali kita. Berpasangan, tepuk 5 pilar keluarga sakinah. KS kita aja. Ya. Tidak usah 1 Pak, langsung berpasangan. Berpasangan. Yang kedua tadi apa? Ayo ada yang ingat? Komitmen janji kokoh Pak, janji kokoh. Nomor 3 apa tadi? Pergaulan yang baik, tapi kalau di sini sebentar Pak. Kalau ditepuk ini kita terjemahkan saling cinta gitu Pak. Saling jaga. Saling cinta, saling jaga, terus bawahnya saling ridho, saling hormat. Jadi kesalingan, ya, nggak bisa kalau sepihak saja, harus dua-duanya kesalingan. Kemudian bawahnya lagi musyawarah, untuk sakinah. Nah, sekarang tepuknya gini, tangannya begini semuanya. Ayo,
enaknya kok ngantuk yo. Apa gitu aja lah. Itu berdiri. Diri. Oh, kok. Nah, tuh ada lagi. Kelihatan nggak? Ini ya. Tangannya gini. Berpasangan tuh begini jejer. Berpasangan. Nah, ini mana? Suaranya kamu tuh. Yang keras suaranya sambil tangannya begini. 1, 2, 3. Berpasangan. Janji kokonya gini. Perhatian. Janji koko. Saling cinta gini kan? Saling cinta. Iya mas, gini ya. Saling cinta, saling jaga, saling ridho, saling hormat. Nah, di mana? Saling cinta gini. Saling cinta, saling jaga, saling ridho, saling hormat. Musyawarah untuk sakinah. Kalau tak lihat yang hadir di sini ini semuanya wis minimal lulus SMA lah, masuk ke apal itu loh tulisannya. Gerakannya tadi kita ulang. 1, 2, 3. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling jaga, saling ridho, saling hormat. Musyawarah untuk sakinah. Tepuk tangan anak-anak. Silakan duduk. Maksudnya ini untuk mengingat-ingat bahwa pilarnya keluarga sakinah itu intinya ada di 5 ini tadi, ya. Saya ulang lagi ya, tadi jadi berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling jaga, saling ridho, saling hormat. Musyawarah untuk sakinah. Jadi ya Pak ya, kira cukup dari saya, Bu Eva. Nanti kan pesan dari Bu Eva dan kawan-kawan dari PKB. Semoga yang kita diskusikan pada pagi hari ini